Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari salah satu materi dalam perkuliahan biostatistika yang cukup penting. Materi ini sering kali digunakan dalam mahasiswa melakukan uji-uji untuk keperluan skripsi gitu ya, keperluan tugas akhirnya gitu, yaitu uji beda 2 min. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah pernah belajar mengenai uji hipotesis, dan nampaknya untuk materi kali ini tidak akan mengalami kesulitan, mudah-mudahan ya. Walaupun sebetulnya ini kuliah yang di luar kebiasaan ya. Seharusnya kita kuliah tatap muka langsung latihan, apalagi materi statistika itu pasti seharusnya kita harus coret-coret gitu ya di papan tulis di whiteboard gitu ya. Tapi kita harus tetap melakukan perkuliahan ini walaupun dengan cara online gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, saya siap melalui medsos, WA atau email juga bisa gitu ya. Nanti kita akan diskusikan kembali gitu. Oke, uji beda 2 min. Jadi ini pendahuluannya, latar belakangnya kenapa kemudian uji ini menjadi sangat penting. Jadi uji beda 2 min adalah uji dalam statistik untuk membandingkan rata-rata. Kita tahu ya bahwa min itu adalah nilai rata-rata. Kalau ada sekelompok data, misalnya data mengenai umur responden, misalnya kalau dalam penelitian umur responden ada 100 orang misalnya, maka nilai min adalah menjumlahkan seluruh umur dari responden yang 100 tadi itu, kemudian kita bagi dengan 100 jumlah respondennya gitu. Itu adalah min rata-rata. Ada juga yang nilai tengah itu adalah median gitu ya. Kadang-kadang suka ketukar tuh min dan median, tapi sesungguhnya itu dua nilai tengah yang berbeda sama sekali. Kalau min adalah menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah datanya, tapi kalau median lebih kepada nilai letak gitu ya. Kita sudah belajar itu ya. Nilai tengahnya, nilai yang berada di tengah-tengah dari barisan data tersebut. Oke, jadi yang kita gunakan adalah minnya, rata-rata dari suatu kelompok data. Dalam hal ini adalah dua kelompok data. Seandainya kita punya dua kelompok data misalnya mengenai berat badan ketika lahir misalnya gitu ya, pada dua lokasi kota gitu, misalnya kita penelitian mengenai bagaimana sih kondisi berat bayi baru lahir pada dua buah kota, apakah beda atau tidak gitu misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata antara berat bayi baru lahir di kota A dengan di kota B gitu misalnya, seperti itu. Nah, itu kita bisa uji gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa mungkin dalam hal ini BBLR atau berat bayi baru lahir tadi itu menggambarkan kondisi kesehatan di lingkungan tersebut misalnya. Apakah di kota A atau di kota B yang lebih baik misalnya, seperti itu. Oke, sebelum pengujian perhatikan apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau dependen. Jadi ada dua jenis nih gitu ya. Kalau kita bicara dua kelompok data, apakah dua kelompok data tersebut adalah dari kelompok yang independen, saling bebas, artinya independen saling bebas, atau kelompok yang berpasangan atau dependen, saling ketergantungan gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi pada rumusan yang akan kita gunakan dalam pengujian statistik nantinya gitu ya. Nah, yang pertama data independen tadi. Kita mau menguji kondisi kesehatan dua wilayah gitu ya, kota A dan kota B, mana yang lebih baik gitu misalnya, kota A atau kota B. Kita uji apakah misalnya tadi BBLR-nya atau status gizinya misalnya gitu ya. Nanti kita cari masing-masing nilai rata-ratanya, kita bandingkan kedua rata-rata tersebut gitu. Apakah lebih baik dari kota A atau kota B. Seperti itu. Itu adalah untuk kelompok yang independen, saling bebas datanya tersebut. Tapi ada lagi yang saling berpasangan datanya. Ini banyak sekali digunakan pada penelitian-penelitian atau teman-teman yang melakukan skripsi itu pada yang sifatnya
percobaan gitu ya, tes pretest gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan suatu eksperimen, kita berikan pelatihan. Jadi ada sekelompok ibu-ibu misalnya, ketika mereka sebelum diberikan penyuluhan mengenai KB misalnya gitu ya, mengenai KB, pandangan mereka mengenai jumlah anak, mengenai KB itu seperti apa sebelum diberikan pelatihan mengenai KB tadi. Dikasih kuesioner, diberikan kuesioner, ditanyakan pendapatnya mengenai kesehatan reproduksi dan seterusnya gitu ya, seperti apa pengetahuan mereka. Kemudian setelah diberikan tes tersebut, hasilnya dilihat, diberikan semacam penyuluhan, diberikan semacam intervensi gitu ya, berupa penyuluhan. Kemudian setelah penyuluhan tadi dites lagi dengan soal yang sama seperti yang tadi tes sebelumnya gitu. Apakah ada peningkatan atau tidak dari hasil kedua tes tersebut. Nah, datanya adalah diambil dari orang yang sama gitu kan. Ketika tadi sebelum ada pelatihannya itu 20 orang misalnya, 20 ibu-ibu misalnya, kemudian diberikan pelatihan, dites kembali 20 orang yang sama. Itu artinya adalah data yang dependent, data yang berpasangan seperti itu. Jadi jelas bedanya ya antara yang independen dengan yang dependent. Ini tadi, jadi penjelasannya tadi seperti itu. Ketika independen, jika data kelompok yang satu tidak tergantung dengan data kelompok yang kedua, jadi saling bebas, kota A, kota B tadi seperti itu. Atau kita ingin membandingkan antara pengetahuan cash pro kelas 1 di SMA A dan kelas 2 di SMA B, kelas 2 di SMA A juga misalnya gitu ya, atau kelas 1 di SMA A, kelas 1 di SMA B, beda SMA-nya, beda kelasnya pun boleh gitu ya. Jadi dua kelompok ya tidak ada kaitannya, tidak tergantung satu sama lain. Tapi yang kedua adalah independen, jika kelompok data yang dibandingkan saling memiliki ketergantungan. Maka berdasarkan karakter tersebut, uji beda 2 min dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang poin 1 ada ujinya tersendiri, yang poin 2 ada ujinya tersendiri. Ada yang dikenal dengan uji beda min independen dan uji min 2 uji beda min dependent gitu. Oke, uji beda 2 min independen tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok data yang saling bebas tadi, yang independen tadi, kota A dan kota B. Kita ingin melihat status gizinya, jadi kita ingin tahu misalnya, nah kita ingin mengetahui perbedaan min dua kelompok data, apakah sama aja kota A dan kota B gitu ya, misalnya seperti itu, tentang status gizi masyarakatnya gitu ya. Nah, ada syaratnya nih, ada asumsinya, data yang berdistribusi normal. Jadi data yang digunakan untuk menguji rata-rata 2 min tersebut, uji beda 2 min tersebut harus menggunakan data yang berdistribusi normal atau simetris. Sudah belajar tentunya teman-teman semua mengenai apa itu distribusi normal pada kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya. Nanti kalau lupa lagi kita akan diskusikan lagi gitu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kedua kelompok data independen tadi, terpisah, kota A, kota B, sekolah A, sekolah B. Intinya bukan orang yang sama dites 2 kali, tapi orang yang berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah variabel yang dihubungkan adalah variabel numerik. Kita ingat ya, ada jenis-jenis data. Jadi yang digunakan dalam uji beda 2 min adalah uji untuk data yang sifatnya numerik. Tadi tinggi badan, berat badan, kadar HB misalnya, apalagi kadar nutrisi misalnya kalau ada ukurannya gitu ya. Intinya variabel-variabel yang digunakan untuk uji beda 2 min harus berbentuk numerik gitu ya, yang bisa terukur gitu ya. Kita ingat ada beberapa kelompok data, NOIR itu ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Yang termasuk dalam numerik adalah interval dan rasio. Artinya kita hanya bisa menggunakan uji beda 2 min kalau data kita yang kita miliki adalah bersifat interval atau rasio. Ya, numerik itu adalah 2, interval atau rasio. Nah, ini rumusannya bahwa uji T adalah selisih antara rata-rata 2 kelompok tadi, kelompok data tadi, dibagi dengan simpangan baku dari pasangannya gitu ya, simpangan baku dari gabungan 2 kelompok data tersebut
akar 1/N1 data jumlah N1 dan ditambah dengan 1 per data jumlah N2. Adapun SP-nya dicari dengan seperti itu rumusnya gitu ya. Ini saya paham bahwa teman-teman di keperawatan sudah lupa gitu ya, karena sudah berapa tahun sebelumnya, sudah dari SMA gitu ya, nggak ketemu lagi sama rumus-rumus ini, tapi kita pelajari lagi. Tapi yang paling penting adalah buat teman-teman yang yang tidak terlalu suka statistik adalah pemahamannya. Apa sih inti dari, apa sih makna dari hasil uji T tersebut tadi, misalnya uji dari 2 min tadi tersebut misalnya gitu ya. Yang paling penting adalah itu gitu. Kalau untuk ini kita bisa nanti hitung dengan SPSS gitu ya, dengan Excel gitu ya, dengan bantuan-bantuan software statistik yang sangat mudah sebetulnya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah memaknai dari hasil yang kita peroleh tadi gitu ya. Nanti saya jelaskan juga perhitungannya, karena ini juga sangat penting juga cukup penting gitu maksudnya, untuk kita bisa melatih perhitungan-perhitungan yang lebih detail mengenai statistik. Nah, kemudian kalau yang tadi kita uji min independen yang saling bebas gitu ya, ini rumusannya. Tapi yang berikutnya adalah uji 2 min, Nah, ketika uji min independen, tergantung apakah variasi dari 2 kelompok data tadi sama atau tidak. Kalau sama, ini rumusannya. Tapi kalau tidak sama, ini rumusannya. Agak berbeda sedikit gitu ya, dengan DF-nya berbeda gitu ya. Nah, ini 2 rumusannya. Jadi saya ulangi, uji beda 2 min untuk data yang independen ada 2. Tadi kalau kita ingat, uji beda 2 min tersendiri ada ada 2 jenis gitu ya, untuk data yang independen dan data yang dependen, data yang saling bebas dan data yang berpasangan. Nah, untuk uji beda 2 min yang independen terbagi 2 lagi gitu ya. Untuk yang variannya sama, jadi variasi datanya sama 2 kelompok tadi, dan ada yang untuk variannya berbeda gitu ya. Masing-masing ini punya rumus yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian setelah diuji, keputusan yang dilakukan dengan membandingkan antara hasil uji T yang kita peroleh dengan tabel T. Nanti akan saya berikan juga tabel T-nya, bagaimana juga cara menggunakan tabel T tersebut, dan taraf alfanya. Ini emang agak susah sebetulnya kalau kita kuliah online seperti ini ya, untuk mata kuliah yang perlu sebetulnya harus latihan langsung gitu ya, seperti itu. Tapi seperti ini intinya dulu. Kemudian ada hipotesis. Ini juga saya yakin sudah dipelajari oleh dosen Biostat sebelumnya gitu ya. Kita punya H0 atau hipotesis awal. Kedua rata-rata populasi adalah identik. H1-nya adalah kedua rata-rata populasi adalah tidak identik. Maka perbandingan berdasarkan hal tersebut, kalau hasil T hitung kita, hasil tadi hitungan rumus tadi kita itu menghasilkan yang lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya kedua rata-rata populasi adalah tidak identik gitu ya, tidak identik. Tadi ya misalnya kadar nutrisi di kota A dan kota B berbeda gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, jika hasil T hitung tadi adalah kurang dari T tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya kita terpaksa memutuskan untuk menerima H0, bahwa kedua rata-rata populasi adalah identik atau sama saja gitu ya. Ini contoh soalnya nanti mungkin bisa kita sekaligus bisa memahami rumusnya gitu ya, cara perhitungannya. Misalnya kalau dulu Depkes ya, jadi Depkes atau Kemenkes gitu kalau sekarang, berpendapat bahwa rata-rata nikotin, kadar nikotin pada rokok yang dikandung oleh rokok merek J lebih tinggi dibandingkan rokok merek W gitu ya. Jadi berpendapat nih, Depkes, rata-rata nikotin yang dikandung oleh rokok merek J lebih tinggi. Nikotin rokok J lebih tinggi dibandingkan rokok merek W. Untuk membandingkannya atau membuktikannya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel acak 10 batang rokok merek J. Jadi kita ambil 10 batang rokok merek J dan 8 batang rokok merek W. Jadi kelompok pertama adalah kelompok rokok merek J, ada 10 batang. Kelompok kedua adalah 8 batang rokok merek W gitu ya. Hasilnya katanya rata-rata kadar nikotin J adalah 23,1. Oke. Dengan deviasi standar adalah 1,5 mg.
Sedangkan rokok W rata-ratanya adalah 20,0 mg dengan deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat Debkes dengan menggunakan alfa 5%. Nah, dalam hal ini kita membandingkan. Kita disuruh untuk membandingkan apakah 23,1 berbanding 20,0 itu sama atau tidak. Oke, kalau secara matematika beda gitu ya. Bedanya berapa? 3,1. Tapi secara statistik apakah 23,1 dengan 20,0 ini beda atau enggak? Perlu kita buktikan, perlu kita uji gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kita gunakanlah rumus yang tadi. Nah, tapi sebelum kemudian kita putuskan ini untuk uji T, kita tes dulu apakah dua kelompok data ini, kadar nikotin kelompok rokok J dan rokok W ini memiliki variasi yang sama atau tidak. Kalau variasinya sama, menggunakan rumus yang pertama. Kalau variasinya berbeda, menggunakan rumus yang kedua gitu ya. Oke, kita sudahi dulu yang pertama tadi. Itu adalah kasus yang pertama tadi untuk uji beda dua min independen. Nanti kalau latihannya, coba teman-teman juga harus mencoba juga. Nanti saya akan berikan hasil perhitungan yang betul gitu ya. Nanti akan saya sampaikan juga. Baik, yang kedua adalah uji beda dua min dependen. Ini yang tadi, yang kalau kita melakukan semacam tes retest gitu ya, tes dua kali, di tengahnya ada semacam memberikan pengetahuan gitu ya. Apakah setelah pelatihan, pengetahuan atau pelatihan gitu ya, apakah pelatihan yang kita lakukan kepada masyarakat berhasil atau tidak gitu kan ya, tergantung dari hasil tesnya. Harusnya tes yang kedua meningkat gitu kan dibandingkan dengan tes yang pertama. Tapi kalau nggak meningkat sama aja, berarti pelatihannya gagal gitu kan ya. Seperti itu kira-kira. Contoh kasus, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan setelah dilakukan pelatihan? Atau apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu nih biasanya gitu ya, diet gitu ya, diet. Nah, ada programnya, kemudian ada 20 orang ibu-ibu misalnya ditimbang dulu, kemudian setelah ditimbang dicatat gitu kan berapa berat badannya. Setelahnya kemudian ada program diet selama 1 minggu gitu ya, diberikan entah apa biasanya ibu-ibu, biasanya mungkin dikasih minuman atau apa gitu ya, atau obat atau teknik supaya nggak mau makan gitu kan, atau berpuasa seperti apa dalam seminggu. Kemudian ditimbang lagi seminggu kemudian, apakah ada perbedaan dari timbangan yang pertama atau tidak secara rata-rata gitu ya, bukan orang per orang tapi secara rata-rata. Ada nggak perbedaannya? Kalau ada perbedaan, berarti program dia tadi dikatakan misalnya berhasil gitu ya. Kalau perbedaannya setelah program dia tadi perbedaannya adalah beratnya semakin turun gitu kan, kalau semakin naik gimana? Berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kalau turun kita katakan program dietnya berhasil, karena diet itu kan harusnya turun berat badannya gitu ya. Atau mungkin ada yang kebalikannya kalau diet, atau seperti apa. Intinya bahwa ya gitu tadi, program diet yang dilakukan itu apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, tapi ada syaratnya juga, sama seperti tadi, distribusi datanya normal, kita harus uji normalitas dulu. Yang kedua adalah kedua kelompok berpasangan, tentunya pair tadi ya. Ibu A ibu di 20 orang ibu-ibu tadi akan diuji 2 kali, akan diukur 2 kali, akan ditimbang 2 kali sebelum dan setelah diberikan program diet gitu ya. Dan yang ketiga, jenis variabelnya numerik. Tadi berat badan itu termasuk kategori variabel yang sifatnya numerik. Nah, ini rumusannya untuk uji beda 2 min dependen gitu ya, seperti ini. Oke, karena keterbatasan harus online, jadi nanti kita untuk teknis-teknis perhitungannya, Bapak Ibu dari contoh soalnya akan dicoba dulu, silahkan dicoba dulu mengerjakan. Nanti saya akan berikan coretan tertulisnya, jawaban yang betulnya gitu ya, jawaban yang sesuainya seperti apa. Oke. Sama seperti tadi, keputusan dilakukan dengan membandingkan hasil uji T dengan T-tabel. Ya, kita punya T-tabel, nanti saya berikan juga dengan taraf alfa berapa persen. Nah, biasanya dalam penelitian sosial, kesehatan sosial yang seperti ini gitu ya,
itu alfa yang kita gunakan adalah alfa 5% saja, gitu ya. H0 nya adalah kedua rata-rata populasi adalah identik. Artinya apa? Artinya sebelum dan setelah pelatihan sama aja gitu. Tapi yang kedua, kita punya hipotesis tandingan atau hipotesis H1, itu kedua rata-rata populasi tidak identik. Artinya ada perbedaan. Entah yang pertama lebih kecil daripada yang kedua, entah misalnya sebelum program diet itu lebih berat gitu ya, jauh lebih berat rata-rata berat badannya dibandingkan dengan yang setelah program diet, atau sebaliknya, jangan-jangan gitu ya. Mungkin seperti itu. Artinya kalau ada perbedaan berarti kita tolak H0 gitu. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, maka keputusannya adalah jika T hitung hasil perhitungan tadi kita itu lebih dari atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Nah, sebaliknya, jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 gagal ditolak. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita diberikan suntikan vitamin B12 dan diukur kadar Hb darah sebelum dan setelah pengobatan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi intinya datanya berpasangan ya. Berpasangan. Kalau yang pertama ini adalah 10 penderita tadi, 10 responden tadi, maka sesudahnya juga 10 tadi karena orang yang sama diukur 2 kali gitu ya. Nah, kita lihat kalau secara matematis, kasat mata, daratan yang sebelum ini adalah lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang kedua, yang setelah, yang sesudah pengobatan. Tapi kita perlu ukur, kita bukan matematika, statistika. Apakah dua darat ini dengan darat ini yang sebelum dan setelah ini, data ini, apakah bisa kita katakan sama saja atau berbeda gitu ya. Makanya ada istilah itu nggak beda signifikan gitu kan. Nah, itu adalah bahasa dalam statistik gitu ya. Itu nggak ada yang beda signifikan gitu ya, nggak ada perbedaan yang signifikan atau sama saja salah statistik gitu kan ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan setelah pemberian suntikan vitamin B12. Untuk apa? Untuk kalau ada perbedaan misalnya setelah diberikan vitamin B12 kemudian ada perubahan, artinya apa? Artinya pemberian suntikan vitamin B12 ini ada pengaruhnya gitu kan, berhasil gitu meningkatkan kadar Hb, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, latihan soal berikutnya, dinyatakan bahwa suatu program makanan tambahan terbaru dapat menambah bobot badan seorang secara rata-rata. Jadi ada klaim gitu ya, ada program makanan tambahan terbaru yang dapat menambah bobot badan gitu kan ya dalam 2 minggu katanya. Nah, ini ada cek, ada 7 orang yang dicek sebelum dan setelahnya. Nah, diminta uji juga apakah sebelum dan setelahnya berbeda atau tidak secara rata-rata. Silahkan dicoba. Oke, itu teman-teman, terima kasih. Nanti untuk ini dicoba dulu, ada 3 latihan soalnya, dicoba. Saya juga akan berikan tabel T-nya gitu ya, tabel T-nya dengan alfa 5% tadi. Nanti saya akan sampaikan juga catatan untuk jawaban dari 3 soal tersebut gitu. Baik, terima kasih untuk materi ini. Kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, saya terbuka untuk silakan teman-teman di WA group atau via email atau lewat WA, silahkan, saya terbuka untuk kemudian nanti kita akan diskusikan. Terima kasih, saya cukupkan untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.